Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika, jumlah lansia di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dan diperkirakan akan mencapai 19,9% pada tahun 2045. Dalam konteks ini, program sekolah lansia Prosimba, program sekolah integrasi lansia berbantuan virtual art therapy, hadir sebagai sebuah inisiatif inovatif yang mengintegrasikan pendidikan, terapi, seni virtual, dan teknologi digital untuk memberdayakan lansia. Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, kami bekerja sama dengan Bimbingan Cabang Asia, Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Adapun langkah awal yang kami lakukan yaitu asesmen dan observasi awal pada lansia untuk mengetahui permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Kemudian kegiatan kami selanjutnya yaitu adalah launching program Prosimba yang dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat, diantaranya yaitu Kepala Desa, Kepala Camat, dan BRIN UAD beserta peserta kegiatan Prosimba. Program Prosimba dirancang untuk memberikan pendidikan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan lansia, mulai dari keterampilan hidup sehari-hari, peningkatan kesehatan mental dan fisik, hingga pelatihan untuk menjaga koneksi sosial dan keterlibatan aktif dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, program Prosimba diharapkan dapat menjadi model pengabdian masyarakat yang tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan lansia, tetapi juga pada pengembangan komunitas yang inklusif dan mendukung kesejahteraan holistik. Program ini mengusung konsep pemberdayaan di mana lansia tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif sebagai agen perubahan dalam komunitas mereka. Dengan adanya pemotongan pita yang dilakukan oleh Profesor Antoni Yudono PhD sebagai Kepala BRIN UAD, maka dinyatakan bahwa program Prosimba dapat dilaksanakan. Tak lupa kami juga menyerahkan alat yaitu virtual therapy atau VR sebagai stimulus kognitif yang dirancang untuk melatih otak yang dapat membantu lansia menjaga fungsi kognitif mereka, mengurangi resiko penurunan kognitif seperti demensia atau Alzheimer. Kemudian kegiatan pengabdian masyarakat diikuti sekitar 40 peserta yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Kegiatan diawali dengan membaca surat-surat pendek Juz 30 bersama untuk memperkuat iman, karena ayat-ayat dalam Juz 30 seringkali menekankan tauhid, keimanan, dan kebesaran Allah yang dapat memperkuat keyakinan bagi para lansia. Kemudian menyanyikan lagu Prosimba, yaitu Mars dalam kegiatan ini sebagai stimulus kognitif karena menyanyi dapat melatih memori dan kognisi serta membantu menjaga daya ingat dan fungsi otak bagi para lansia. Pada kegiatan pengabdian ini, kami melakukan berbagai aktivitas bersama dengan para peserta untuk melatih kekuatan sensori dan motori bagi lansia. Oleh karena itu, kami mengadakan kegiatan senam otak untuk meningkatkan fungsi kognitif bagi para lansia, karena dapat membantu merangsang otak dan menjaga daya ingat, konsentrasi, serta kemampuan berpikir kritis yang cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Kemudian kami melaksanakan sholat asar berjamaah dengan para peserta dan tim Prosimba. Tak lupa, kami juga memberikan materi-materi yang dapat memberikan wawasan dan informasi baru bagi para lansia, seperti cara penanaman bibit pohon, hak waris, dan cara penggunaan gadget yang baik, kesehatan mental, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, namun kami juga mengadakan praktik penanaman bibit pohon sebagai aktivitas fisik ringan yang melibatkan gerakan ringan seperti menggali, menanam, yang dapat membantu lansia tetap aktif secara fisik tanpa membebani tubuh mereka. Kami juga memberi alat berupa virtual reality kepada lansia.
Kami juga mengadakan pelatihan angklung bagi lansia sebagai stimulus kognitif, karena bermain angklung membutuhkan koordinasi, konsentrasi, dan ingatan untuk mengikuti nada dan ritme yang dapat membantu menjaga fungsi kognitif serta mencegah penurunan daya ingat. Dan sebagai koordinasi motorik, karena bermain angklung melibatkan gerakan tangan yang ritmis dan teratur. Ini membantu melatih motorik halus bagi para lansia dan penting untuk menjaga kemampuan fisik lansia. Assalamualaikum Ibu. Oke, boleh memperkenalkan diri dengan Ibu siapa? Ya, saya Sukarni di pimpinan cabang Aisyah Sedayu, diberi amanah sebagai ketua. Oke, ketua PCA aja Ibu ya. Oke. Izin bertanya ya Ibu, terhadap program Prosimbah Sekolah Lansia ini, bagaimana kesan Ibu Karni terhadap program Prosimbah Sekolah Lansia untuk simbah-simbah di Desa Sedayu, di Sedayu? Oke, kalau menurut saya, alhamdulillah, namanya ibu sangat antusias ya mengikuti berbagai macam kegiatan ya. Bahkan sebenarnya di antara yang mereka yang belum terdaftar pun ikut bergabung gitu loh ya. Saya monggo saja gitu kan, saya tidak tidak enak ya kalau mau melarang gitu. Alhamdulillah anggotanya sering bertambah ini karena antusias sekali dengan kegiatan ini. Nampaknya baru di Sedayu itu baru sekarang ada kegiatan Prosimbah seperti ini, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi ini program pertama di Sedayu dan antusias dari masyarakat di sini sangat luar biasa, Ibu. Oke, Ibu. Apakah ini diharapkan nanti setelah kegiatan Prosimbah dari pengabdian ini nanti selesai, apakah akan berlanjut diteruskan oleh PCA Sedayu ini? Iya, insya Allah. Karena sebenarnya kan PCA itu memang punya program namanya Gria Lansia ya. Itu programnya Majelis Kesejahteraan Sosial. Nah, kemarin itu kita sebenarnya sudah menggagas kok, alhamdulillahnya kok kemudian ada program dari UAD ini, program Prosimbah ini artinya kan gayung bersambut. Jadi ya insya Allah alhamdulillah karena sudah dimulai, kami nanti tetap akan melanjutkan kegiatan ini ya. Setelah nanti program dari UAD selesai, insya Allah kami akan melanjutkan seperti itu. Syukur-syukur ya. Kalau misalnya dari UAD masih ada program seperti KKN tematik, nah sedikit banyak kan bisa membantu kami terkait dengan materi, narasumber dan sebagainya. Jadi insya Allah kita lanjutkan, Mbak. Oke, berarti sangat diharapkan bisa berlanjut untuk simbah-simbah ke depannya ya Bu, dan semoga bisa bermanfaat untuk simbah-simbah dan makin banyak yang bisa ikut atau menjadi peserta baru seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian. Terima kasih ya Ibu atas pesan dan kesannya dari kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada masyarakat atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan melalui hibah skema pengabdian masyarakat. Kami berkomitmen untuk memanfaatkan dana hibah ini secara optimal guna mencapai hasil yang bermanfaat dan berdampak luas.